warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Rizka Angela Saputri dari SMK Muhammadiyah Rembang. Kita tahu semenjak pertengahan 2019 dunia dihebohkan dengan adanya virus terbaru yang berasal dari Wuhan, Cina. Menurut Nugroho tahun 2020, WHO mengungkapkan bahwa COVID-19 menjadi nama resmi untuk coronavirus yang diidentifikasi di Cina pada 31 Desember 2019. Pengumuman tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus di Jenewa, Swiss. Pada masa pandemi COVID-19, virtual museum atau museum digital belum banyak dikenal di negara-negara berkembang. Negara-negara maju sudah membuat dan mengembangkan virtual museum. Di era pandemik seperti ini, virtual museum memiliki kelebihan untuk memperkenalkan, menginformasikan, dan mempromosikan museum dikarenakan efektif dalam hal penyampaian informasi dan efisien dalam biaya yang dikeluarkan. Di sisi lain, minat merupakan hal yang sangat penting dalam memutuskan suatu tindakan seperti melakukan suatu kunjungan atau pembelian. Museum umumnya adalah tempat untuk memamerkan barang yang bersejarah. Tetapi bukan hanya hal itu saja, museum nasional dapat menjadi tempat untuk menyelenggarakan acara kebudayaan. Gagasan tentang virtual museum pertama kali diperkenalkan oleh Andre pada 1947. Ia mengembangkan konsep dari sebuah museum tanpa dinding, lokasi maupun batasan-batasan ruang layaknya museum virtual dengan isi dan informasinya mengelilingi suatu objek dan mungkin dibuat terjangkau oleh seluruh orang di penjuru dunia. Sebagai pengelola museum harus memiliki tindakan dan tim yang harus dituntut beradaptasi dengan cepat. Memang perbedaan akan sangat menonjol saat pandemik seperti ini yang biasanya ramai setiap minggu harus sepi tanpa penghuni. Dimensi museum virtual berkembang lagi menurut Katz dan Halpern yang menyebutkan bahwa museum virtual memiliki 7 dimensi. Salah satunya berikut ini. Yang pertama, attitude toward museums atau sikap terhadap museum. Artinya, bagaimana museum itu memiliki bagian peranan dalam visualisasi museum yang sesungguhnya. Yang kedua, keterlibatan wisatawan untuk beradaptasi aktif dengan objek-objek di museum. Dalam hal ini, bagaimana virtual museum dapat menyajikan interface dari museum virtual yang turut melibatkan pengunjung. Yang ketiga, penggunaan internet dan interaksi partisipan dalam lingkungan virtual yang tidak bisa dipisahkan keberadaannya selama mengakses museum virtual. Strategi online and social media marketing dengan menggunakan virtual museum merupakan salah satu cara untuk mencari perhatian dari konsumen agar tertarik mengunjungi museum untuk kemudian menimbulkan minat berkunjung. Pengaruh museum virtual terhadap minat berkunjung, Thomas and Carey menyatakan bahwa terdapat hubungan antara virtual museum terhadap minat berkunjung ke museum, yaitu menemukan bahwa 70% pengunjung museum secara khusus mencari informasi online sebelum mengunjungi museum, dan 57% mengatakan bahwa informasi yang mereka temukan secara online meningkatkan keinginan mereka untuk menunjukkan museum secara langsung. Dengan adanya pandemik yang entah kita tidak tahu kapan berakhirnya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang harus dipikirkan oleh pengelola museum meliputi 1. Layanan daring. Yang kedua, prinsip dan prioritas. Dari 2 poin di atas dapat disimpulkan bahwa museum buka seperti biasa. Sebaliknya, hanya layanan yang ditutup. Layanan digital dan konten elektronik tersedia bagi pemustaka bagi yang menggunakan internet, berbagi hotspot, wifi, sehingga pelanggan yang tidak memiliki layanan internet dapat terus menikmati penawaran digital perpustakaan. Sekian narasi dari saya tentang strategi pengelolaan museum dalam menghadapi pandemi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.